Assalamualaikum Waalaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Ketemu Ah, lagi. iya, bagaimana kabarnya Mister Nana Ba- Sastrawan? Baik-baik, Pak Wawan. Kita ngobrol-ngobrol santai, Ah, mm-mm. Tapi walaupun santai ada sedikit ya bergizi. Iya, mengenai eh, perjalanan sastra milenial, ya kan sekarang ada yang mengatakan milenial, tapi secara umum milenial, ada yang mengatakan GZ, ya, Gen Z. Gen Z, ya, istilah-istilah sekarang. Nah, makanya ya ini sih obrolan, karena setahu saya ini dunia Mister Nana Sastrawan ini banyak bersinggungan Mm. dengan generasi-generasi milenial. Apalagi saya pantau ya, punya kelas sastra, kelas puisi, Kelas menulis, Pak. kelas menulis Iya, ya, kelas menulis. kelas menulis, tapi kan diantaranya puisi, cerpen Ya. ya. Perkembangan sastra generasi milenial ini di mata Mas Mister Mas lagi. Saya harus panggilnya Mister karena dosen bahasa Inggris. Nah, gimana sastra saat ini? Apakah sastra saat ini dengan sebelum media sosial berkembang ini makin meningkat apa makin menurun? Kalau saya melihatnya gini dulu, Pak. Pertama, sebelum era teknologi itu muncul dengan sekarang era teknologi itu muncul, sebenarnya perkembangan sastra di sebelum teknologi muncul sebenarnya juga sudah berkembang luas, cuman kan persoalannya hanya skup medianya terbatas kan. Kalau sekarang kan orang dengan mudahnya mencari informasi tentang dunia literasi, dunia sastra, dan bahkan juga menggunakan media sosial itu untuk pembelajaran sastra. Salah satunya kelas-kelas menulis itu tadi. Iya, Nah, kalau melihat peserta-peserta dari kelas menulis puisi yang saya lakukan sampai bulan sekarang itu sudah sampai ke kelas menulis puisi angkatan ke-13 yang diadakan juga oleh salah satu penerbit SIP Publishing dari Purwokerto. Saya bekerjasama dengan beliau, dengan Indra SIP Publishing. Itu yang memang banyak sih, Pak, membludak ya. iya, Jadi pesertanya itu peserta sampai ribuan. pernah 1.000, pernah Iya. 1.000. Tetapi kalau melihat pesertanya tidak semua anak milenial atau anak Gen Z. Hmm, Justru banyak juga orang-orang yang dikatakanlah sudah lepas dari dunia milenial atau Gen Z kan ya, seumuran 35 tahun ke atas gitu, ada 40 tahun, ada 45, bahkan ada yang sudah para pensiun juga banyak. Jadi memang bukan, kalau saya melihatnya bukan faktor dari ya orang-orang milenial, anak-anak milenial, anak Gen Z senang sastra itu bagus kan. Tetapi pada akhirnya media sosial itu juga diramaikan oleh orang-orang yang katakanlah usianya juga bukan usia milenial atau Gen Z. iya, berarti kan itu mereka itu baru menulis atau memang sudah Sudah menulis? menulis, bahkan ada yang sudah menulis buku dan segala macam. Iya, berarti sebelum milenial ini, sebelum teknologi maju, Mm-mm. sudah menulis belum?
yang masuk ke kelas puisi? Sudah Ada di ada antaranya. yang diantaranya sudah ada yang nerbitin buku, sudah ada ikut antologi Eh, puisi. masalah nerbitin buku kan tidak jadi jaminan kan ya. Tapi Artinya tahun-tahun sebelumnya di iya, era mudanya dia pernah pernah nulis. Artinya belum belum medsos belum semasif sekarang. semasif sekarang. Antara kelas puisi, sastra itu kan ada puisi, cerpen, ada novel. Nah, puisi, cerpen dan novel ini banyak mana? Tetap masih banyak dikuasai puisi ya. Puisi iya, Pak. Saya Berarti juga berarti dari dulu zamannya saya muda itu memang puisi sedikit katakanlah mendominasi. betul mendominasi sekali puisi itu, Pak. Saya tidak mengerti ya kenapa orang begitu sangat antusias dengan kelas puisi, orang menulis puisi gitu. Entah mungkin karena puisi itu ditulis dengan ruangnya kecil karena kan selembar kertas gitu kan, Iya, dengan beberapa bait. Kalau cerpen kan terlalu napasnya terlalu panjang gitu. panjang. Entah Butuh mungkin butuh energi. energi yang lebih banyak, entah itu gitu kan, atau kayak semacam puisi itu kayak semacam alat untuk menuangkan kegelisahan yang paling mudah dilakukan bagi mereka gitu. Entah juga, saya juga. Iya, iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, setahu saya Mister Nana ini juga menangani Hari Puisi Nasional. Hari Puisi Indonesia ya. Hari Puisi Indonesia. Ya, tingkatnya nasional. Ini kan se-Indonesia. Ketika mengadakan event setiap tahun kan ya. Iya. Sudah berapa tahun ke sini kan? Ini tahun ke-13. Tahun ke-13. Rata-rata angkatan milenial dengan sebelumnya itu yang masuk ke dalam ikut berpartisipasi kan dengan Hari Puisi Indonesia itu kan otomatis mencetak buku setiap tahun. Itu didominasi muda atau yang lama? Variasi sih, Pak. Banyaknya. Kalau dari peserta sebenarnya kalau saya kelompokkan ya, misalkan dari yang kemarin lah, yang terakhir itu, Iya. perkiraan sekitar ada 600 puisi. Itu tetap masih sekitar 50% tuh penyair-penyair yang sudah sering Senior. menulis. Ya, sering Iya, menulis katakanlah gitu kan. senior. Karena Iya. mungkin, tapi kalau di awal-awal itu enggak, di awal-awal saya buka di kelas, bukan kelas ya, lomba puisi grup Facebook Hari Puisi Indonesia itu, awal-awal itu sampai 1.500-an puisi yang masuk itu dari para penulis atau penyair-penyair yang memang tumbuh atau milenial itu banyak. Iya. Tapi mungkin karena seleksi kali ya, Pak ya. Karena seleksinya ketat sehingga yang tahun sekarang itu malah dominasinya kebanyakan yang sudah mapan Iya, secara iya. kepenulisan. Saya potong. Awal tahun berapa Hari Puisi? Wah, Hari Puisi itu seingat saya itu 2013 ya mulai pertama. 2013. Saya- Dari 2000 sekarang berarti kan sudah satu dasawarsa. iya. Setiap momen Hari Puisi Indonesia itu kan memberikan lomba dan juara 1, 2. Nah, juara 1, 2, 3 selama satu dasawarsa itu didominasi oleh siapa? Ya, oleh para penyair yang sudah mapan. Oh, Jadi saya tuh bergabung di Hari Puisi itu tahun 2016, 2017 aktif, 2018 mulai main pergerakan di media sosial, 2019, 2020 sampai sekarang ya di media sosial. Itu kebanyakan yang menang di lomba itu karena kan jurinya bukan saya ya. iya. Juri tetap Pak Sutarji, Kausombahri, Pak kemudian Ahmadun Yose Herpanda, Ahmadun, terus Pak Rida Kaliamsi, Pak Maman. Pak Maman di bukunya. Oh, di Di bukunya. bukunya, bukan di lomba cipta puisinya. Terus ada Pak Dani dari Universitas Indonesia, dosen. Nah, Kalau ada itu 2 sih, tahap Pak kurasi itu. kalau Abdul Hadi, Abdul Hadi di buku puisi. oh di Jadi buku puisi. di buku puisi itu Pak Maman S. Mahayana, Abdul Hadi WM sama Pak Sutarji Kausumbahri itu di buku puisi. Kalau di lomba cipta puisinya itu ada 2 kurasi. Jadi kurasi pertama itu saya,
terus ada Bastian Juliono, dia kepala program di sastra Arab, terus UI Universitas Indonesia, terus Pak Dani Susanto, dosen bahasa Portugis kalau tidak salah ingat itu di Universitas Indonesia. Lalu Herman Sahara, penyair dari kalangan penyair. Nah, Lili Multa Tuliana juga dari kalangan penyair juga. Lili Siti Multa Tuliani juga dari kalangan penyair. Nah, kurasi pertama ini menyeleksi secara administrasi lomba sebenarnya dan penyesuaian tema. Tetapi pada akhirnya pemenang itu nanti dipilih oleh Pak Rida Kaliamsi, Pak Ahmadun Yoseher Panda, sama ada nih kalau nggak salah kemarin itu. Jadi memang yang masuk ke kurasi pertama itu hampir kebanyakan penyair-penyair yang sudah matang secara kepenulisan. Secara ya katakanlah didominasi banyak seangkatan dengan saya angkatan 80-an ya. Betul, Pak, betul. Nah, berarti kalau begitu kualitas generasi sekarang ini gimana? Artinya menurut Mr. Nana dari obrolan, kan tentu saja ada obrolan dengan para juri. Kenapa didominasi? Kalau saya melihatnya gini ya Pak ya. Sebenarnya ada beberapa penyair-penyair yang angkatan sekarang, katakanlah milenial, itu juga punya potensi yang sangat bagus dalam konsep kepenulisan puisi, termasuk diksi-diksinya, termasuk eksperimen bahasanya dan segala macam, itu mereka bagus-bagus sebenarnya. Saya juga tidak menyangka ya mereka tersisih gitu. Saya juga tidak menyangka mereka tersisih. Padahal secara kualitas juga mereka juga oke lah, bagus lah. Mungkin satu kita bisa bicara kembali ke selera juri, itu oke lah gitu kan, bisa diperdebatkan itu ya. Tapi yang pasti kemungkinan memang yang saya lihat itu hampir kebanyakan mereka masih mengikuti pola-pola yang sudah ada. Berarti kalau dari misalnya saya simpulkan, itu berarti mereka masih belum menemukan identitasnya sendiri. Bisa dalam diksinya dia masih tidak jelas atau bagaimana? Ya bisa saja seperti itu. Cuman begini Pak, menulis puisi itu kan tetap tidak pernah lepas dari karya-karya yang sudah hadir dari para penyair terdahulu. Apalagi kan porosnya Indonesia ini kan sudah jelas kan. Ada angkatan 45, ada 66 ya kan, terus para penyairnya juga udah jelas kan yang muncul ke permukaan kan di zaman itu sama di zaman sekarang, dan itu kan menjadi titik acuan para penulis yang sekarang juga. Pastinya kan untuk perkembangan sastra Indonesia, meskipun pengaruh penulisan dari Eropa, dari Amerika, dari Jepang, dari Cina juga masuk ke dalam lingkaran pembacanya gitu kan, dan kemudian melahirkan puisi-puisi yang notabene juga bisa ke arah sana. Tetapi untuk tema-tema yang sekiranya memang tema-tema keindonesiaan, karena kan Hari Puisi itu kan ngambil temanya itu kan tetap tema-tema keindonesiaan. Indonesia. Itu memang agak sulit untuk dijadikan sebuah sebuah acuan untuk mengembangkan tulisan puisi yang lebih liar, katakanlah begitu gitulah. Atau bisa jadi memang kurang keberanian si penyairnya atau si penulisnya yang muda-muda ini untuk berani keluar dari jalurnya yang sudah ada sekarang gitu. Oke, nah ini bisa diterima tidak kalau saya katakan bahwa generasi saat ini dalam menulis itu instan. Satu, instan. Kedua, wawasan, artinya kurang membaca karya-karya semuanya. Apakah itu penyair yang ada di Indonesia, apalagi harus membaca penyair-penyair dunia. Saya katakan ini yang saya baca sepintas, artinya saya baca kan sepintas, beda dengan Mr. Nana yang mungkin
secara tidak langsung itu lebih tahu mereka itu menulis sampai di mana. Hanya saya ambil garis besarnya saja bahwa mereka itu sekali lagi instan dan kurang wawasan. Kadang-kadang terlalu terburu-buru. Bisa tidak kalau saya katakan seperti itu? Bisa saja Pak, cuman kalau saya mengidentifikasinya ada dua nih, ada dua perkembangan. Satu kan perkembangan milenial. Iya, Milenial itu kan usia-usia saya, usia-usia apa namanya, 30 40 gitu kan. Itu iya, kan kategorinya milenial. Tapi ada Gen Z. Gen Z ini kan usia-usia 25 ke bawah nih. Nah, mungkin yang penulis-penulis dalam katakanlah sebutan Gen Z bisa dikatakan dia instan atau coba-coba iya. atau masih dalam pencarian identitas diri. Tapi kalau penulis-penulis milenial yang katakanlah memang di usia-usia 30 tahun ke atas, sebenarnya secara perkembangan pembacaan mereka sudah matang Pak, pembacaan puisi-puisi itu. Betul, itu Dan yang hasilnya juga bagus-bagus betul, itu sebenarnya. kan yang seangkatan Mister Nana itu kan masa-masa transisi. Oh ya, Iya, itu ya masa bisa transisi kan, dikatakan begitu. masa transisi itu kan masih mengikuti ke belakang. Heeh. Tapi dari 20 ke atas, katakanlah misalnya lahiran tahun 90-an, Mm-mm. ya. Nah, itu generasi Gen Z. Iya, itu generasi Gen Z atau milenial, bukan Ganzet, ya. Eh, generasi milenial. Nah, ini kan saya katakan mereka itu dalam membaca itu kan mau tidak mau instan. Secara bahasa pun, kalau saya perhatikan, secara bahasa pun kadang-kadang banyak salah dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul tidak? Setelah saya pernah mengoreksi secara keseluruhan misalnya di kelas puisi, menemukan generasi itu dalam penulisan, apa wawasan bahasanya dulu, bahasa Indonesianya. Ya kalau untuk wawasan bahasa Indonesia oke Pak. Tapi kalau dari konteks pengembangan tema dan Mm-mm. imajinasi, sebenarnya mereka memiliki kekuatan imajinasi juga. Karena kan puisi itu kan juga tidak lepas dari kekuatan imajinasi si penulisnya kan dalam Iya, dalam dalam melihat sebuah objek gitu kan lalu dijadikan teks. Sebenarnya ada juga potensi-potensi itu. Kalau saya melihatnya begini, bisa jadi ini kan hanya praduga ya. Bisa jadi teman-teman yang katakanlah Gen Z ini memang satu kurang membaca, itu satu. Lalu terkena virus-virus puisi-puisi media sosial. iya, betul, betul. Itu kan Iya, puisi-puisi media sosial itu kan puisi-puisi kadang-kadang ya pendek ya sekedar mencurahkan isi hati, apa bahasa-bahasanya yang memang bahasa-bahasa keseharian segala macam. Meskipun itu diperbolehkan dalam konsep menulis puisi, itu diperbolehkan juga. Tapi berkembangnya puisi-puisi di media sosial itu pada akhirnya memang mempengaruhi cara pikir mereka tentang puisi. Oh, puisi itu ternyata begini loh mungkin iya. gitu kan. Itu bisa, bisa. Tapi saya belum bisa menerima itu bahasa yang di misalnya di FB, penulisan-penulisan pendek atau bagaimana situasi sekarang. Yang jelas ini menurut pengamatan saya, karena generasi sekarang dalam mengikuti event-event puisi ini sudah ditentukan dengan tema. Mm-mm. Ada unsur keterpaksaan, Mm-mm. pemaksaan. Sementara angkatan saya 80-an menulis ya menulis, Kebebasan lah. kebebasan, sehingga pemikiran ini penat, ini mau lari kemana, sehingga berkutat ke sekitar itu. Oh, temanya misalnya masalah metropolitan Mm-mm. atau Nusantara, Mm-mm. temanya kasih sayang, Mm-mm. hari ibu. Ini kan dipaksakan. Ya. Ketika saya menulis di surat kabar dulu, itu Mm. tidak ada ikut antologi Ya. dengan ini
bebas, banyaknya bebas, sehingga mengekspresikan sebebas-bebasnya. Bisa tidak dengan karena pengaruh Mm-mm. tema yang ditentukan oleh panitia ini membuat gerak berpikir menurut lambat itu. Ya. Gimana, bisa diterima tidak itu? Ada Menurut generasi. sebenarnya ada ini Pak, ada apa? Kalau saya sih tetap 50-50 kalau saya Iya, melihatnya. iya, Saya bisa menerima bisa juga tidak, iya, tergantung tergantung di mana letaknya nih. Misalkan oke, kalau saya terima misalkan karena ada tema sehingga keterbatasan mereka untuk mengimajinasikan atau membuat puisi atau mengembangkan bahasa misalkan karena temanya berkutat di situ. Tetapi ketika si penulis puisi itu memang banyak membaca, banyak menganalisa puisi-puisi yang sudah ada, terus bereksperimen. Ketika tema itu muncul, mereka juga bisa lepas dari tema itu dalam konteks menulisnya. Tetapi secara maknanya bisa juga masuk ke dalam tema. Misalkan contoh nih, tema laut. Kan kita tidak harus berbicara tentang laut saja. iya. Nah, itu kan dibutuhkan kepekaan si penulis itu untuk masuk ke arena tema, tetapi dia tidak berbicara hanya sekedar diksi-diksinya, maksudnya tidak harus laut, tidak harus ikan, Ya tidak harus ombak gitu. itu Mister Nana yang berpikiran seperti itu, tetapi kan mereka berpikiran kan Nah, berbeda. Ini yang saya kalau saya bahas, justru saya pernah membaca mm-mm, ada teman di FB, mm-mm. dia di status menulis puisi tanpa judul, tapi kata-katanya bagus. Ketika saya tanya kenapa tidak ikut ya Heeh, lomba lomba ya. antologi, bahasanya apa? Saya tidak siap. Entah persoalan tidak siapnya, tidak siap ketika, atau mereka pernah nyoba tidak siap, atau dia punya idealis sendiri karena ketika ikut antologi harus beli buku. Nah, ini ada beberapa persoalan kan Iya, ya. iya, iya. Jadi itu malah lebih bagus mereka yang tidak pernah ikut antologi bersama. Ya, bahkan saya katakanlah ada mereka yang hanya baru 2-3 tahun, waduh luar biasa, lebih populer dari saya. Antologi Banyak puisi ya. banyak gitu. Tetapi mereka kan tetap dari, kalau saya baca, karena kembali lagi, betul pernah Mister Nana katakan saat ini kurang kurang Kritik. kritik. Ya. Nah, mungkin nanti di konten ini di Atra Caruban saya akan mengkritisi tulisan-tulisan baik itu ada yang ada di antologi bersama, misalnya nama Muhammad Iqbal misalnya ya di sini ada. Nah, nanti perkembangan akan saya kupas itu. Itu keren Mudah-mudahan, Pak, itu itu kan bagus. artinya butuh gebrakan. Ya, iya betul, kalau Mister Nana berpikir itu laut tidak mesti harus seperti ini. Itu kan pemikiran Mister Nana. Nah, makanya kenapa saya membuka kelas menulis puisi itu sebenarnya Iya, salah satu cara untuk menginformasikan kepada iya, para peserta atau kepada orang-orang yang ingin belajar puisi yang tadinya awam tentang puisi. Justru saya ingin menginformasikan kepada mereka bahwa menulis puisi itu meskipun bertema ataupun tidak bertema tetap ada hal-hal yang harus kita prioritaskan iya, gitu kan, yaitu mungkin diksinya, mungkin tentang gaya bahasanya, mungkin tentang bagaimana dia mengeksplor bahasa itu sendiri menjadi puisi-puisi yang mereka senangi, konteksnya mungkin puisi gelap lah yang mereka senangi misalkan, iya, atau masuk ke dalam puisi yang berpola rima berpantun seperti saya dan nah, itu kan kelas menulis puisi itu yang pada akhirnya menginformasikan itu. Nah, kenapa sampai sekarang masih bertahan dan sudah ke angkatan ke-13? Selama itu juga kan ada perkembangan, Pak. iya, Yang mungkin di kelas pertama dia masih menulis puisi ya seperti yang Bapak bilang tadi lah, datar, tidak ada ya istilah katakanlah tidak tidak sempurna seperti puisi-puisi sastra katakanlah begitu. iya,
Tapi ada perkembangan selanjutnya karena ada ilmu yang mereka dapatkan, ada bacaan-bacaan yang mereka dapatkan juga gitu kan. Terus ada pengenalan-pengenalan juga tentang tema. Kenapa Pak? Dalam sebuah buku puisi juga pasti juga ada tema besar yang diusung. Betul. Itu pasti. Tema pasti Nah, ada. makanya saya bilang ke para peserta-peserta ini, saya informasikan bahwa menulis puisi itu tidak hanya berbicara tentang kasih sayang, cinta, rindu, remeh-temeh, kesepian, kesunyian, tetapi ada loh puisi-puisi yang berbicara tentang makanan misalkan, Kuliner ya, kuliner misalkan, Iya. atau ada puisi-puisi yang berbicara tentang wisata. wisata Iya. gitu kan. Dan itu bagus sebenarnya gitu kan. Jadi tema-tema itu pada akhirnya juga bisa mengembangkan mereka dalam menulis puisi. Meskipun memang ketika dikembalikan kepada si penyairnya sendiri untuk menjadi seorang penyair yang utuh, memang tidak harus terikat dengan tema gitu loh. Makanya saya berharap sebenarnya adanya kelas-kelas menulis puisi, adanya lomba-lomba cipta puisi, itu saya berharap sebenarnya muncul atau hadir para penyair-penyair dari kalangan milenial dan para kalangan Gen Z, dan itu melebihi para penyair yang sudah ada. Ini sih obrolan ringan ya, mudah-mudahan terlaksana. Kalau kita punya proyek, ada dana, insya Allah kami ya nanti minta dibantu oleh Mr. Nana. Akan ada lomba penulisan puisi, ya, bebas. Akan dinilai itu, saya akan menilainya nanti juri-jurinya kita pilih diksi, cara penggunaan bahasanya, kemudian dibatasi usia, karena ini saya ingin mengangkat mereka yang muda sehingga tidak terisolir. Ini bisa saja terjadi. Saya pernah punya pemikiran seperti itu. Mudah-mudahan bisa dibantu oleh Mr. Nana yang sudah berpengalaman tingkat. Oh, Pak Wawan berpengalaman juga lah. Iya, artinya berpengalaman kan menghadapi dunia yang sekarang. Era sekarang ya. Iya, makanya saya ingin menjembatani gitu. Nanti mudah-mudahan ya kan kita di sini Yatra Caruban ini insya Allah lah. Artinya bukan hanya sekedar podcast, tetapi kita sudah punya yayasan. Nanti ada proyek bisa bantuan, kita akan lomba penulisan puisi dengan batas usia. Ya itu menarik Pak, itu menarik Pak. Itu bisa diterima ya sama misalnya 90 lahiran tahun 90 ke sini kan. Menarik. 90 ke atas. Sehingga mereka yang usia-usia saya kan masih ada, karena memang untuk mereka tujuannya memang bukan tujuan untuk dia menang, tapi untuk mengasah angkatan-angkatan saya tuh. Tetapi eksistensi, partisipasi, tapi pada kenyataannya tetap beberapa di antaranya dominannya kalau saya baca yang dapat ini sih banyak yang seangkatan-angkatan saya gitu. Ya kalau kita melihatnya hari puisi, memang hari puisi itu yang dilihat memang satu adalah puisi, kedua adalah rekam jejak. Iya, rekam jejak. Kalau hari puisi Indonesia, tapi kan di luar hari puisi Indonesia banyak juga yang misal seperti di Padang itu. Di Padang itu juga mengadakan lomba cipta puisi. Temanya waktu itu temanya itu puisi berbicara puisi atau puisi tentang puisi, temanya itu. Dan itu pun kebanyakan diikuti oleh kaum milenial juga. Artinya juga kaum milenial juga sebenarnya punya ini sendiri Pak, punya jalur sendiri, punya pemikiran sendiri tentang puisi, punya karya-karya sendiri tentang puisi. Cuman memang persoalannya adalah saat ini kurangnya kritik sastra itu tadi, kurangnya ada. Kalau dulu kan misalkan Hairil Anwar itu kan dimunculkan meskipun dia sebagai sosok sebagai tokoh kepenyairan, memang dia juga terus berasah kan, mengasah dirinya kan. Tetapi kan ada HB Yasin yang membawa dia muncul ke permukaan sampai saat ada ini yang diangkat. Gitu kan. Misalkan lagi seperti Sutarji itu kan dulu ada siapa namanya lupa saya.
Damian Toba. Damian Toba itu kan juga tetap salah satu orang yang mengangkat Sutarji juga gitu Iya. kan. Termasuk radar, misalkan radar itu kan ada Rendra kan, ada Rendra yang membawa radar ke dunia sastra, dunia pergerakan sastra dan segala macamnya. Dan banyaklah penyair-penyair yang lainnya juga di daerah, misalkan juga ada kalau yang seangkatan saya misalkan Wayan Jengki juga kan dia muncul ke permukaan juga setelah dia kemana-mana kan, beredar kemana-mana, dan salah satunya juga Umbu Landu Paranggi kan yang Iya. memberikan stimulus kepada sastra untuk Wayan Jengki. Jadi saat ini memang butuh kritik-kritik sastra yang tajam untuk para penulis ini gitu. Oke, makanya saya banyak ngobrol dengan Mr. Nana. Mulai nanti ke depan, mana mereka yang menurut Mr. Nana generasi milenial yang sudah punya buku, kita kritisi. Di sini kita kupas bersama. Artinya bisa saja pendapat Mr. Nana begitu, pendapat saya beda lagi. Iya, itu asik tuh Pak. Tuh, saya ingin kritik sastranya lewat Yatra Caruban, dan nanti lomba puisi khusus Yatra Caruban. Asik Pak. Jadi milenial jangan katakanlah secara tidak langsung. Kalau saya perhatikan ini termarginalkan ya. Artinya dengan bukan berarti ini, itu kan namanya, kalau saya membaca Hari Puisi Indonesia. Iya. Ya, mayoritas saya baca, saya sendiri kan ada di dalamnya karena saya tujuannya hanya ikut berpartisipasi. Tapi ketika muncul, wah ini sih saya kenal, ini kenal, tidak itu ya. Jadi ada batasan usia. Ini mereka mungkin apa yang saya sampaikan mungkin bisa pro dan kontra, tetapi bagi generasi muda sepertinya setuju. Ada sih kemarin juga kan ada yang di antara yang 10 itu 6, di antara 6 itu yang pemenang itu kan ada 2 orang apa 3 orang itu dari kalangan anak muda, ada juga ada Wahyu Topeng, ada satunya itu siapa, Abdal Ais atau siapa, saya agak lupa namanya. Itu ada juga. Tapi memang gini Pak, kalau saya sih melihatnya gini. Anak muda sekarang tuh punya jalur sendiri Pak sebenarnya. Betul. Punya ruang sendiri, punya jalur sendiri sebenarnya. Begitupun dengan generasi katakanlah di tahun Bapak ya, punya ruang sendiri, punya jalur sendiri sebenarnya. Tapi mereka kan ketemu titiknya sebenarnya. Biasanya ketemunya di perlombaan, di kelas-kelas menulis. Biasanya ketemunya di titik itu biasanya mereka. Cuman yang jadi persoalan adalah saat ini kritik sastra itu, ini versi saya ya, artinya bisa diperdebatkan ya oleh siapapun itu tentang pernyataan saya ini. Kritik sastra itu bagi saya itu sekarang itu tidak menguliti kepada karya sastranya, tapi lebih mengedepankan kepada bagaimana mengedepankan kepada emosionalnya. Jadi siapa nih penyairnya? Oh dia itu bukan di lingkaran kita, ya kita serang orangnya. Kebanyakan kan ributnya begitu di media sosial. Iya. Larinya ke pribadi. Iya, tidak berbicara kepada konteks karyanya. Kenapa sih kita tidak mengupas satu buku karya sastra itu, kalau memang misalkan jelek di mata kritikus sastra, ya kupas semuanya. Dengan teori-teori yang dia miliki, dengan keilmuan yang mereka miliki, tanpa harus menjatuhkan si penulisnya itu sendiri gitu kan. Nah, kalau saling menjatuhkan dengan emosional kan akhirnya kan ribut tanpa ujung. Yang pada akhirnya jadilah kelompok-kelompok yang notabene tidak sehat antar kelompok. Ya, hal yang seperti itu manusiawi. Dan dulu pun ada. Dulu zamannya saya pun cuman ada. Kan, hanya dulu itu lebih sportivitas gitu. Kalau sekarang itu dendamnya luar biasa gitu. Akhirnya kalau tadinya suka, ya sudah pas.
menghilang dari peredaran, ada juga kalau saya perhatikan. Ya, ya oke lah. Misalkan tidak sependapat, tidak seideologi Iya, dalam sastra, nggak apa-apa. Tetapi kan bukan berarti harus berseberangan secara pribadi, secara lingkungan, secara kehidupan betul. sosial gitu loh. Iya, padahal sih kan kita harus sepakat bahwa sastra itu bukan sesuatu yang mutlak. Ya Ya, itu. iyalah. Nah, makanya eh, kemudian ini mudah-mudahan terwujud, tapi tetap minta karena Yatra Caruban saya butuh sosok Mister Nana. Ya kita Makanya saling membutuhkan lah, saling saling support artinya lah. Ya. untuk generasi yang sekarang jelas saya hanya menjebatani. Mm-mm. Artinya kan selama ini kan menjembatani yang grup sastra yang saya lihat cukup menjembatani untuk milenial itu Lumbung Puisi Oh Sastra ya, Indonesia di itu Indramayu. di Indramayu itu Mas LG Bagus Warsono itu luar biasa, nanti akan saya panggil untuk Tapi kalau saya mau membandingkan, boleh dong saya membandingkan antara komunitas A, komunitas B, komunitas C gitu kan. Justru ke Lumbung Puisi juga belum seutuhnya dia apa namanya, menarik orang-orang muda juga. iya hanya menerima Ya gitu kan, menerima, tapi menerima tetap Pak, kalau aku melihat pergerakannya juga tetap orang-orang banyak yang mapan mapan juga juga, secara iya betul, kepenulisan gitu loh. hanya setidaknya ketika membuat antologi itu didominasi yang muda. Oh, Hmm. dinominasi yang muda. Kalau saya sih 50-50 sih Pak, kan 50-50. banyak Bukan, yang iya generasi ini juga. generasi yang muda dan yang masa transisi. Hmm, Jadi kalau bagi ya. 50 yang muda, 25 transisi. Jadi kan itu kan muda. Mister Nana itu kalau saya baca masa-masa transisi itu. Iya. Masa-masa kegelisahan dan mencari yang kegelisahannya yang paling banyak itu masa transisi. Iya. Kalau cuaca sih pancaroba. Bancaroba ya. Ya, ada angin ribut, badai dan segala macam. Nah, itu di masa-masa transisi. Nah, ketika yang sekarang ini masa-masa tenang gitu. Makanya saya punya rencana seperti itu, pembatasan usia. Kemudian juaranya 1 sampai 9. Mengapa saya Hmm. Pak ambil 9? 9 wali sanga ketuban. Jadi nanti Boleh, 9 dan boleh. 9 dibukukan. Asik-asik tuh Pak, asik. Itu. Jadi insya Allah nanti minta doanya kita generasi. Nah, setelah buku itu kita kupas di Ya, ya, ya. podcast. Podcast. Supaya kalau tidak seperti ini saya agak-agak boleh dikatakan pemikiran-pemikirannya memang ada beberapa yang mengatakan pemikiran-pemikirannya agak sedikit Nyeleneh. nyeleneh dan sableng katanya gitu. Wah, macam-macam dari dulu. Begitu, Mister Nana. Tapi Jadi, gini Pak, uh-uh, kalau saya juga kan editor di atau redaktur di salah satu penerbit juga ya. iya, Termasuk di Hyang Pustaka, yang pustaka, iya. ada di beberapa penerbit lagi lah. Mm-mm. Itu banyak naskah-naskah yang masuk ke redaksi saya tentunya, termasuk di online-nya di bluedus.com, di Iya, simppublishing.com.co.id juga. Di situ banyak sekali ruang-ruang puisi yang kita hadirkan untuk para penulis itu. Banyak penulis muda sebenarnya Pak, apalagi di wilayah Madura. Wilayah Madura itu iya, bener-bener banyak sekali tumbuh para penyair-penyair muda dari kalangan-kalangan pesantren. iya, Itu banyak sih, dan bagus-bagus ya, meskipun secara teknik kepenulisan ya masih mengikuti pola yang sudah ada saat ini iya. kan. Masalah pola itu kita abaikan ya, Heeh. karena kita ini sudah bebas mau menggunakan pola apa. Yang penting kan kita tidak eh, ciri khas lah Mm-mm, itu, mm-mm, tipografi mm-mm. itulah. Kita bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas ya. Saya masih belum menerima puisi model-model yang macam-macam gitu. Tetapi macam-macam juga kalau tidak bermakna sih percuma. Nah, itu ya. Eh, kita berbicaranya secara universal dan
kita mencoba untuk mudah-mudahan dengan kita mengkritisi mereka, ya, mereka akan punya semangat, punya berpikir jernih, tidak mudah bimbang. Nah, ini PR buat Mister Nana. Nanti bertemu lagi di sini sudah ada, tapi sebelumnya saya harus membaca dulu punya generasi milenial yang menurut Mister Nana bagus. Kan bagus itu kan relatif kan. Melihat seseorang bagus itu bagus kan macam-macam, tergantung dari kacamata. Nanti bisa saja menurut Mas Nana Mister Nana bagus, saya kurang di sini, kan rame itu. betul. Tuh ya, kira-kira seperti apa ya, Iya, bisa. supaya Asik ini gitu, asik. untuk memberikan, saya memberikan peluang, saya sebagai generasi yang bukan milenial hanya mengikuti, makanya saya mengimbangi pas dengan orang-orang yang pernah masa transisi, yang kena angin puting beliung, kena badai, banjir bandang, kan itu. Di antaranya saya perhatikan angkatan-angkatannya Mister Nana ini lebih baik daripada yang kesini kan. Tapi ini juga bisa diperdebatkan Pak, pernyataan ini. Terkadang juga generasi-generasi senior, generasi-generasi oldest gitu, generasi-generasi yang tua itu juga kadang-kadang berbicaranya membuka, tetapi pada faktanya menutup juga. Misalkan di ruang-ruang, Iya. misalkan di ruang-ruang komunitas, di ruang-ruang panggung, di tempat-tempat yang memang literasinya tinggi gitu kan. Betul, Kadang-kadang betul. ada anak-anak muda yang memang ingin masuk, ingin ikutan juga tetap tertutup gitu kan. Tetapi dari obrolan mereka ya kita membuka siapapun, tapi tetap aja tertutup, tetap aja ada yang namanya gap di situ kan. Panggungnya baca puisi tetap juga banyak didominasi oleh mereka-mereka yang katakanlah angkatan-angkatan iya, saya gitu ya. kan kita mau naik juga mereka lagi gitu kan. Loh, kitanya kapan diberi kesempatan? Makanya dunia media sosial itu adalah jalur yang seksi bagi kita. Kenapa? Karena ruang yang publik itu sudah bukan tertutup juga, artinya dikuasai. Oke, makanya betul bisa diterima. Makanya di Yatra Caruban saya ingin menjembatani, dan saya di sini tidak yang all semua kan. Sehingga kalau usia saya dengan Mister Nana dibagi dua, berarti ada di masa tengah-tengah. Masa tengah-tengah, betul. Itu makanya Karena banyak Pak bermunculan betul. Saya sendiri membaca seperti itu. Riau apalagi, Iya. di Padang, di Saya Bali, di bentrok, Madura. bahkan yang muda komentari macam-macam, generasi yang tua, kadang-kadang generasi yang saya contoh. Ini perkiraan saya, kemungkinan mereka mengikuti lomba, kok kenapa saya tidak jadi juara padahal saya sudah senior. Itu kadang-kadang itu kan kembali kepada diri kitanya ya. Saya mencoba untuk arif ya, walaupun nama saya bukan Arif ya. Wawan Hamzah ya. Mudah-mudahan arif dan bijaksana gitu. Menjembatani. Saya ingin suasana yang lain daripada yang sama. Bukan lain daripada yang lain. Bukan kalau ada yang kalau iya kalau gini Pak. Sekarang gini Pak. Sebenarnya angkatan-angkatan Bapak dengan angkatan sekarang itu sebenarnya tetap memiliki persamaan dalam konteks berkarya sebenarnya. Ini kan hanya beda ruang saja. Beda ruang. Hanya mungkin generasi sekarang lebih bermain di media sosial dan koran-koran digital atau website gitu kan, dibanding dengan zamannya Bapak yang ada di surat kabar kan, karena memang surat kabar sekarang juga banyak tenggelam dengan dunia digital surat ini. Kabarnya juga surat kabar digital kan. Iya. Hanya persoalannya begini, pengendapan. Ya. Beda-beda pengendapan. Artinya ketika menulis puisi itu kadang-kadang mereka itu terlalu terburu-buru seperti kejar tayang ya, tanpa pengendapan. Tapi bisa nggak sih Pak dikatakan bahwa
Memang eranya sekarang tuh ya seperti itu Nah, makanya era dalam seperti berkarya. makanya kan karena apa? Ya itu kita kembali lagi generasi yang angkatan yang lama-lamanya masih berseliweran. Jadi mereka ikut sama-sama saya juga bisa gitu. Hanya tanpa berpikir proses lebih dulu gitu. Ada semacam sekarang tetap aja ada semacam ketidaksabaran. Oke gitu aja karena tetap jelas ini sudah cukup lama, nanti kita gampang obrolan untuk PR ya. Kita ada episode 2 lah obrolan Ada tentang obrolan tentang ini obrolan ini. tentang obrolan ini karena permasalahannya ini mudah-mudahan bisa didengar oleh generasi muda Iya. dan saya tidak berbicara, bisa saja kalau saya yang ngomong sendiri. Wah ya iya pada ngomong nanti yang seperti Mister Nana katakan iya seperti mangga, silakan nyatanya saya tidak. Silakan di Tapi memang tidak akan pernah ada titik ketemu Pak tentang persoalan generasi milenial, generasi Gen Z dengan generasi sebelum itu gitu kan dalam konteks berkarya. Karena memang banyak faktor yang menimbulkan itu perbedaan itu muncul dalam konteks betul. pergerakan ya, Betul, konteks tetapi pergerakannya. setidak-tidaknya punya kekhasan gitu, yang diksi yang khas gitu. Ya, kan Ada. sudah ada Pak penyair Willy Fahmi misalkan dari Bandung. Dia juga menulis tentang Wah, diksi-diksi yang kekinian kayak diksi-diksi model-modelnya tentang unboxing itu kan diksi-diksi yang diadopsi dari toko-toko online kayak gitu. iya, hanya kan nanti kan isinya itu kan walaupun ia lari ke sana tetapi diksi bahasanya, keindahannya nyambung tidak. Kan ini Nah, juga karena ini kan persoalan betul bisa misalnya yang kuliner. ya, tapi keindahan juga bisa diperdebatkan Kak. Versi Pak Wawan dengan versi saya dengan Betul. versi yang sekarang gitu. Betul, hanya permasalahannya begini. Kalau indah tetap itu indah, Bukan Indah Lestari ya. bukan indah lestari. Misalnya yang gersang misal apa itu pemandangan. Waduh, indah sejuk. Kan tetap sejuk. Kira-kira ada kesamaan. Artinya tidak melenceng gitu. Beda dengan cantik dengan menarik. Kan bisa saja ada yang cantik tidak menarik. Ya, yang biasa tapi menarik. Nah, ini yang menariknya. Itu. Jadi kita kerucutkan, tapi tetap keindahan itu ada. Puisi itu indah. Ya. Tetapi kalau puisi hanya sekedar suara aum itu kan musik. Dardir dor ya. Tapi kan selama ini diksi kekhasan penyair itu hampir hilang Kalau karena tidak diangkat. ya pada akhirnya puisi itu kan milik perseorangan pada akhirnya Betul. Pak. Jadi memang tidak akan pernah ada yang bisa menyepakati dari puisi ini dengan saya Pak Wawan misalkan membaca satu puisi ya, tetap akan berbeda versinya dalam konteks membaca puisi itu. Memang puisi itu pada akhirnya milik perseorangan. Betul, hanya minimal tuh ini tuh puisi tuh bagus. Walaupun tidak ngerti apa isinya, ada. Oh berarti lebih mencari. Ya itu diksi itu bahasanya. Berarti Ya, lebih susunan ininya. ya. Ya artinya lebih mencari puisi katakanlah kita berbicara tentang puisi-puisi yang dikatakan bagus itu sesuai dengan kaidah umumnya sastra katakanlah begitu. Iya, Katakanlah yang begitu. tetap. Contoh misalnya, kok kenapa sih puisi Khalil Gibran, ya, Sang Nabi itu masih sampai sekarang Masih digandrungi. digandrungi Ya, dibanding bahasanya dengan puisi yang sekarang. puisi-puisi sekarang. Atau Rabindranath Tagore, ya itu. Ya, memang ada karya-karya yang lintas zaman, ada juga karya-karya yang tenggelam oleh zaman, Oh ada ya, juga. betul. Yang persoalannya kan sekarang ini adalah bagaimana
kalau saya ya persoalannya itu bagaimana saya memberikan ruang atau informasi seluas-luasnya kepada masyarakat yang awam tentang puisi, satu itu. Dan kepada masyarakat yang memang mau belajar tentang puisi. Jadi persoalannya nanti puisi itu pada akhirnya hasilnya mereka itu bagus atau tidak secara versi umumnya sastra ya, ataupun menarik atau tidak, biarkan waktu yang berbicara. Sekarang kalau kita menginformasikan puisi atau bagaimanapun juga, kita tidak akan pernah bisa. Anak saya tidak ada yang senang puisi, walaupun karena saya tidak pernah anak nangis dengan baca puisi kemudian diam gitu tuh ya. Jadi menginformasikannya langsung mereka yang memang punya apresiasi gitu. Iya, ya gini. Minimal ketika mereka punya kemauan untuk menulis, ketika kita beri motivasi, kita beri itu katakanlah sentuhan-sentuhan untuk bagaimana menulis puisi, tapi bukan hanya sekedar bagaimana menulis puisi, tetapi tanpa ada kita kritisi, kita bedah, nanti akan hukum katakanlah seleksi alam. Ketika mereka dikritisi mentalnya kerupuk, udah habis. Nah, di sini akan muncul. Nah itu kenapa juga banyak teman-teman saya juga bilang, ngapain sih nak lu ngurusin puisi, buka-buka kelas puisi ke berbagai tempat dan segala macam, untuk apa gitu kan? Ya memang perjalanan yang berdarah-darah Pak untuk hal-hal yang Betul, puisi itu kan betul. Perjuangannya luar biasa. Cuma kalau ada bahasa dulu, iklan teori. Sekarang prakteknya gitu. Dengan prakteknya kita perlu bedah. Oke, gitu aja. Mr. Nana. Berarti ditunggu episode 2 nih kayaknya. Iya, tunggu kita karena jelas ini obrolan Kayaknya belum selesai nih Pak. belum, Obrolan biarkan nanti ini. kita akan berlanjut di episode berikut dan siap-siap PR untuk, karena yang banyak tahu saya rasa Mr. Nana dokumentasi generasi milenial itu Banyak, lebih memang banyak. banyak. Jadi mana silahkan nanti saya juga baca. Yuk kalau kita ini siap kritisi. Biarpun Ya, nanti berarti kita battle nih, tanding ya. betul, artinya kan secara berpikir bisa sama Ya, bisa berbeda, ya, kan tergantung. Tapi saya punya keyakinan kayaknya kalau saya baca agak mendekati banyak persamaan. Nanti dilihat, walaupun pasti ada perbedaan, ada yang tidak secara spontanitas saya gejrug. Oke, terima kasih Ya, sama-sama. Mr. Nana, sastrawan, seorang katakanlah ya motivator generasi muda. Mudah-mudahan Yatra Caruban bisa membawa generasi muda minimal punya apresiasi terhadap puisi. Tidak mesti harus jadi penyair. Ya, betul. Karena penyair itu tidak menjamin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.